Hey, Studymates. Welcome to Let's Study Management Trainee Preparation Program. Let's study, learn today, lead tomorrow. Pernah kepikiran daftar program manajemen trainee di perusahaan besar tapi bingung mulai dari mana? Tenang, video ini dibuat khusus buat kamu. Perkenalkan, saya Albert Evans Paima dari Bank Danamon Indonesia. Dan berikut ini adalah pencapaian yang boleh saya dapatkan. Yang pertama adalah Best Public Speaking on Management Communication Class dari Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Saya juga pernah menjadi koordinator kelas di program Astra Basic Management Program dari Astra Holding. Dan juga selain dua hal tersebut, saya juga menyukai musik. Sehingga saya pernah juara 2 Sedekena Timur untuk Got Talent di kategori musik. Di sini aku akan menemani kamu semua buat ngerti betul apa saja yang dibutuhkan supaya bisa lolos program MT yang super kompetitif. Bisa dilihat di objektif material yang akan kami bahas di sini. Yang pertama adalah Introduction to the Banking Industry, Career Opportunity, Tips to Succeed, Requirement, Application Process, Step by Step Recruitment Process, Document Required, dan Tips and Tricks-nya. Oke, kita mulai dari Introduction to the Banking Industry. Banking industry secara definisi adalah lembaga keuangan yang memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menerima simpanan dan penawaran pinjaman. Apa saja sih jenis-jenis banknya? Bank dapat dikategorikan menjadi bank komersial, bank investasi, bank retail, dan bank sentral yang masing-masing memiliki fungsi unik. Fungsi banknya menyediakan berbagai layanan keuangan yang mendukung kegiatan ekonomi termasuk pemrosesan transaksi dan opsi tabungan. Selanjutnya adalah fungsi dan apa sih yang penting dari bank. Yang pertama, fungsinya adalah memberikan kredit. Bank memainkan peran penting dalam menyediakan kegiatan atau kredit kepada individu dan bisnis, memungkinkan mereka untuk berinvestasi dan tumbuh. Kedua, menjaga deposito. Bank menjaga simpanan nasabah, menjamin keamanan keuangan, dan membangun kepercayaan dalam perekonomian. Ketiga, memudahkan transaksi. Bank memfasilitasi transaksi baik domestik maupun internasional dan melancarkan pergerakan uang dalam perekonomian. Salah satu contohnya menggunakan kris, transfer, dan banyak lainnya. Mempromosikan tabungan dan investasi. Dengan mempromosikan tabungan dan investasi, bank berkontribusi terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, sehingga mereka dapat memberikan manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya, tinjauan umum di sektor perbankan. Pertama, perbankan retail. Fokusnya pada apa sih? Pada konsumen individu dan usaha kecil, menyediakan layanan seperti rekening tabungan dan pinjaman pribadi. Yang kedua, perbankan korporasi. Perbankan korporasi ini melayani kebutuhan bisnis besar, menawarkan layanan seperti pinjaman bisnis dan manajemen pembendaraan. Yang ketiga, perbankan investasi. Perbankan investasi menangani penjaminan emisi, merger, dan akuisisi, membantu perusahaan mengumpulkan modal dan menyediakan layanan konsultasi keuangan. Selanjutnya adalah peluang karir di industri bank. Popular roles atau peran yang mungkin banyak diminati dan posisi yang banyak diminati antara lain yang pertama adalah analis keuangan. Sudah pasti karena perbankan itu kan industri keuangan ya teman-teman. Jadi analis keuangan itu sangat dibutuhkan. Apalagi mereka-mereka yang bisa menganalisa sehingga membuat keputusan investasi yang tepat dan mengelola risiko secara efektif. Selanjutnya adalah relationship manager. Ini lebih ke bagian-bagian seperti di sales, di marketing, di mana ini bisa memelihara hubungan dengan nasabah, dengan klien, sehingga
memastikan mereka menerima layanan keuangan terbaik yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya adalah loan officers atau petugas pinjaman. Seperti yang sudah aku utarakan sebelumnya, bank juga berfungsi untuk memberikan pinjaman. Dan roles ini juga cukup diminati, sehingga yang dipinjamkan kepada nasabah adalah pinjaman-pinjaman yang memang dibutuhkan untuk membantu klien mengamankan pendanaan yang diperlukan. Selanjutnya, petugas kepatuhan. Selain meminjamkan kredit, uang gitu ya, perbankan juga memiliki peran yaitu kepatuhan, di mana nasabah-nasabah yang diberikan pinjaman apakah sudah sesuai dengan regulasi, atau mungkin bank-bank yang memberikan pinjaman apakah sudah sesuai dengan regulasi, diawasi oleh OJK misalnya, dan juga Bank Indonesia. Bisa juga sebagai bisnis analis, kayak kakak gini, itu juga bisa termasuk ada di perbankan. Tugasnya apa sih? Ya proses improvement, continuous improvement, sustainability improvement, di mana ada proses di bank yang mungkin bisa kalian improve. Selanjutnya, skill-skill apa aja sih yang dibutuhkan? Pertama, keterampilan analitis. Analisa kuat, keterampilan untuk memberikan analisa yang tepat, untuk mengevaluasi data keuangan, itu juga sangat dibutuhkan. Kemampuan komunikasi, jelas. Ini tidak hanya di perbankan. Di seluruh industri juga dibutuhkan, tetapi khusus di perbankan, ya berarti di sektor perbankan. Memahami prinsip keuangan. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan diperlukan untuk mengelola akun dan memberikan nasihat keuangan yang baik. Sebagai financial analyst, ini sangat dibutuhkan. Perhatian terhadap detail dan keterampilan pemecahan masalah itu aku gabungin. Kenapa? Karena kalau kita detail dan melihat celah seperti regulasi, seperti analisa tadi, itu juga dapat memberikan kita skill untuk menjadi problem solver yang baik. Selanjutnya, pertumbuhan dan kemajuan karir di perbankan. Pertama, sektor perbankan dikenal dengan jalur pertumbuhan karir yang terstruktur, menyediakan banyak kesempatan untuk kemajuan. Ini benar karena kakak selama bekerja di sini melihat bahwa teman-teman dan juga kakak sendiri memiliki peluang karir dan kenaikan gaji yang cukup menarik dan signifikan apabila kita berada di tempat yang tepat, berada di tempat yang memang kita expert di situ. Kedua, posisi senior tersedia. Dengan pengalaman, individu dapat naik ke peran senior. Apalagi kalau teman-teman sudah memiliki pengalaman yang cukup luas di bagian tertentu. Contoh tadi di financial analyst atau kalau di business analyst itu bisa langsung naik menjadi senior business analyst. Ketiga, pendidikan dan pengalaman. Pendidikan lanjutan dan pengembangan profesional itu juga penting untuk menaiki jenjang karir di sektor perbankan. Jangan ragu untuk belajar. Jangan ragu untuk mencari juga pembelajaran buat teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa terus belajar meningkatkan karir. Sehingga karir path teman-teman itu tuh meningkat signifikan. Ada yang cepat, ada yang lama. Itu tergantung teman-teman semua. Selanjutnya, tips untuk sukses di bank, tips untuk sukses di industri perbankan. Apa aja sih? Contoh, salah satunya adalah networking dan mentorship, jaringan dan bimbingan. Pentingnya jaringan, teman-teman. Kalau kuliah atau berkomunitas, jangan lupa untuk dekat cara bukan hanya emosional, tetapi juga karir. Jadi jaringan itu bisa bantu teman-teman juga untuk melihat dan mendapatkan wawasan yang luas dan menciptakan peluang di industri perbankan. Lalu mencari bimbingan atau mentorship. Mentorship itu juga penting, contoh dengan dosen atau dengan senior kakak kelas yang udah berpengalaman, sehingga teman-teman memiliki wawasan yang luas, memiliki referensi juga yang banyak, sehingga ketika masuk ke industri ini, teman-teman lagi nggak kagok lagi. Kalau dua hal itu udah dapet, kemajuan karir pun bisa langsung dapet nih teman-teman.
Kenapa? Karena udah terbiasa dengan hal-hal perbankan. Selanjutnya adalah terus belajar dan sertifikasi. Pentingnya belajar terus-menerus atau continuous learning itu bukan semata-mata belajar baca buku, terus teori, terus bukan. Tapi ini lebih ke pengalaman. Pengalaman yang ditopang juga dengan sertifikat. Sertifikat yang sesuai atau relevan itu juga bisa membuat karir teman-teman semua legit. Jadi jangan takut untuk belajar. Dan jangan ragu juga untuk berinvestasi kotak kecil teman-teman semua. Selanjutnya adalah perilaku dan etika profesional. Selanjutnya adalah perilaku dan etika profesional. Pentingnya profesionalisme. Standar profesionalisme yang tinggi dalam perbankan atau dimanapun teman-teman berada itu sangat penting untuk menjaga apa? Iya, citra baik dan membina hubungan klien. Citra baik itu bukan hanya nama pribadi, tetapi juga nama instansi, eh, nama keluarga bahkan. Nama perusahaan tersebut sendiri juga bisa kita jaga kalau kita profesional. Integritas di tempat kerja. Integritas merupakan sifat yang penting untuk membantu dan membangun kepercayaan dengan klien, nasabah, dan juga mungkin bos-bos teman-teman semua. Sehingga bisa memastikan kalau teman-teman itu punya sesuatu yang etis gitu. Untuk memastikan teman-teman itu layak. Selanjutnya, transparansi membangun kepercayaan. Transparansi dalam komunikasi dan operasi sangat penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan dalam hubungan profesional. Selanjutnya, persyaratan untuk fresh graduate. Nah, ini persyaratan untuk fresh grad nih teman-teman. Pertama, ini kakak mau kasih tahu kalau ini secara general dan tidak harus seperti ini patternnya. Jadi teman-teman mungkin punya laki yang berbeda atau mungkin punya career path yang berbeda, jalan yang berbeda itu tidak masalah. Tapi secara general, yang pasti persyaratan gelar sarjana, lalu bidang studi. Bidang studi itu juga termasuk ke gelar ya. Jadi misalnya kayak kakak sarjana ekonomi atau magister manajemen itu bisa masuk. Tidak menutup kemungkinan juga, misal dari teknik atau dari IT atau dari communication, marketing communication atau dari HR itu bisa juga masuk. Atau mungkin juga ada gelar khusus yang spesifik, misalnya udah uh, internal auditor gitu ya, ada gelar khususnya. Contohnya kayak certified internal auditor. Itu gelar khusus. Jadi bisa langsung tiba-tiba di internal auditor. Atau sarjana-sarjana yang lain yang mungkin punya gelar khusus. Itu juga bisa. Lalu ada keterampilan dan kompetensi yang relevan. Apa aja? Balik lagi ke berpikir analitis. Di mana teman-teman dituntut untuk bisa berpikir analisa. Kita tidak boleh kalah sama robot, tidak boleh kalah sama mesin. Karena manusia itu terus berkembang. Berkembang dilihat dari apa? Dari tingkat analisanya dia. Kemahiran dalam perangkat lunak dan keuangan. Contoh perangkat lunak tuh seperti ya Microsoft atau seperti Oracle, SAP, atau software-software lain yang mungkin menunjang pekerjaan teman-teman semua di kantor. Selanjutnya, kemampuan komunikasi yang kuat. Komunikasi yang kuat atau terampil itu juga bisa membuat karir teman-teman semua meningkat. Kenapa? Karena skill komunikasi dan kompetensi komunikasi itu tidak diajarkan secara harafiah dari buku saja, tetapi dari pengalaman. Semakin banyak berbicara, semakin banyak diskusi dengan orang-orang profesional, dapat meningkatkan skill komunikasi dan kompetensi komunikasi teman-teman semuanya.
Selanjutnya, magang dan pengalaman praktis. Keunggulannya itu adalah ketika kita udah magang, internship lah ya, dapat memberi lulusan keunggulan kompetitif. Jadi teman-teman yang fresh grad itu udah langsung dapat pengalaman kerja yang bisa teman-teman pakai untuk masuk ke dalam industri perbankan ini. Dan ilmu-ilmu yang sudah diterapkan, yang sudah diajar, dan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan di kampus itu juga bisa diterapkan. Selanjutnya, penerapan pengetahuan magang memungkinkan lulusan untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh dari studi mereka dalam situasi perbankan dunia nyata. Jadi teman-teman yang mudah memiliki ilmu secara dasar di kuliah atau di sekolah itu juga bisa dipraktekkan di sini. Itu menjadi nilai unggul. Selanjutnya, wawasan tentang perbankan. Melalui magang, lulusan memperoleh wawasan berharga tentang lingkungan perbankan dan meningkatkan pemahaman mereka tentang industri tersebut. Oke, selanjutnya adalah proses aplikasi dan tips atau proses apply untuk pekerjaan dan tips-tipsnya. Bagaimana cara mencari pekerjaan atau menemukan lowongan pekerjaan? Teman-teman bisa langsung dari online atau dari situs web perusahaan atau jaringan profesional atau langsung proaktif mencari pekerjaan. Atau bisa juga dari link channel, bisa juga dari kampus, job fair, career fair, teman-teman bisa dapatkan semuanya. Yang penting apa? Mau buat cari dan berusaha. Selanjutnya adalah membuat resume yang menarik. Resume yang menarik itu apa sih? Ingat, ketika kita membuat resume atau kurikulum vitae lah, itu tidak tidak muluk ketika HR ingin membacanya. HR tidak perlu waktu 5 atau 10 menit untuk melihat, wah, anak ini sangat berbakat, anak ini sangat berpotensi. Oleh sebab itu, teman-teman, yang perlu di-highlight adalah relevan-relevan. Skill-skill yang memang relevan, yang dapat menunjang karir teman-teman semua. Kasih lihat pengalamannya, kasih lihat dasar prestasinya, sehingga ketika dilihat oleh HR atau pemberi pekerja, mereka langsung tertarik sama teman-teman melalui resume teman-teman semua. Selanjutnya adalah mempersiapkan interview. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Pertama adalah research banknya, research perusahaannya, lalu memahami perannya, peran yang ingin teman-teman daftarkan atau apply. Lalu belajar, berlatih wawancara aja, mock, mock interview aja dengan teman atau mungkin dengan teman-teman yang udah profesional, abang, kakak, orang tua. Sehingga tidak kagok ketika nanti akan bertemu dengan user langsung atau bos langsung dari teman-teman semua. Dan yang terakhir adalah yang penting yakin dan tetap profesional. Selanjutnya adalah langkah-langkah di proses rekrutmen. Yang pertama tadi ya, sudah dibuat resumenya, sudah dibuat kurikulum vitae-nya. Yang pertama, proses rekrutmen dimulai dengan pengajuan lamaran yang dipersiapkan dengan baik. Baik itu dari online, baik itu dari job fair atau career fair, baik itu dari link, teman-teman semua, channel, itu dapat dilakukan. Itu adalah langkah awal bagi para teman-teman semua yang mau apply. Materi aplikasinya lengkap. Ada surat lamaran yang secara akurat mencerminkan kualifikasi teman-teman semua untuk posisi tersebut. Terus menyesuaikan aplikan. Jangan mau masuk ke bisnis analis contohnya, tapi yang ditonjolkan adalah di bagian mungkin non bisnis analis. Contohnya main bandnya misalnya, atau keterampilan tata boga mungkin teman-teman semua, atau mungkin bisa dicontohkan hmm,
risk manajemennya, nah itu kan tidak sesuai ya. Jadi harus sesuai. Lalu ada tes seleksi dan penilaian. Pentingnya tes seleksi itu apa sih? Tes seleksi sangat penting bagi bank untuk menilai keterampilan teman-teman semua dan menentukan kesesuaian di peran tersebut. Kedua, evaluasi keterampilan. Dievaluasi nih teman-teman semuanya keterampilannya. Seperti pemikiran analitisnya yang sebelumnya udah aku sampaikan, terus juga problem solvernya menjadi pemecah masalah, dan kemahiran numerik yang diperlukan untuk peran perbankan atau bisa melihat data atau bisa mengecek data. Tapi ini tergantung dari posisinya ya teman-teman. Terakhir, strategi persiapan. Persiapan yang efektif dan tes seleksi dapat secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan teman-teman dan membantu teman-teman menampilkan performa terbaiknya. Lalu, final interview dan onboarding. Pada saat proses wawancara akhir, itu adalah langkah krusial dalam proses perekrutan yang menentukan kecocokan bagi perusahaan. Jadi pada saat final interview nih teman-teman, teman-teman harus prepare mulai dari looks-nya, mulai dari penampilan ya maksudnya, ya. Penampilan, cara berbicara. Kenapa? Karena biasanya teman-teman itu langsung berhadapan dengan bos teman-teman semua sendiri, langsung, user langsung, seperti itu. Lalu ada kandidat yang berhasil, ketika sudah berhasil nanti dia akan ditawarkan posisi atau ditawarkan offering letter biasanya. Di situ teman-teman bisa tanda tangan, bisa dibaca dulu offering letternya. Ingat, offering letter itu dibaca satu persatu, ditanyakan apabila tidak mengerti, jangan langsung tanda tangan. Kenapa? Karena itu agreement, agreement teman-teman semuanya. Dan terakhir adalah pengenalan orientasi atau onboarding. Teman-teman sudah masuk duduk di meja bekerja langsung sebagai banker kah, teller kah, SSO kah, customer service, business analyst, financial analyst, business management analyst, dan berbagai macam. Selanjutnya, dokumen apa aja sih yang diperlukan untuk apply di perbankan? Yang pertama adalah sertifikasi. Pentingnya apa sih sertifikasi? Sertifikasi pendidikan itu sangat penting untuk memverifikasi kualifikasi dan kesesuaian teman-teman untuk posisi perbankan. Selanjutnya adalah proses verifikasi. Tujuan sertifikasi itu untuk proses verifikasi bahwa kandidat itu apakah memang sesuai atau hanya mengada-ngada saja atau memang berpotensi. Tiga, memenuhi syarat untuk peran perbankan. Dari ketiga poin ini, teman-teman, ini tidak melulu seperti ini. Setiap bank berbeda-beda. Atau bahkan ketika teman-teman tidak punya sertifikasi terkait dengan pendidikan, mungkin bank dari yang teman-teman apply itu bisa memberikan sertifikasi tersebut. Selanjutnya, dokumen identifikasi. Dokumen identifikasi itu penting. Kenapa? Karena ketika teman-teman sebagai aplikan apply pekerjaan, perusahaan itu berhak untuk mengidentifikasi teman-teman semua. Apakah data-data sudah sesuai dengan applicant atau tidak? Perusahaan berhak untuk menolak karena mungkin ketidaksesuaian. Jenis-jenis dokumennya apa aja? Bisa paspor, bisa tanda pengenal, KTP, SIM, dan berbagai macam. Tapi ini tidak terus terjadi ya teman-teman ya, tidak melulu terjadi. Ini bisa jadi terjadi untuk pro hire mungkin atau mungkin untuk yang sudah posisinya lumayan tinggi atau bahkan uh, baru masuk sebagai mungkin vendor dan lain sebagainya. Dokumen yang lain contohnya ya surat rekomendasi atau reference letter, bukti mungkin yang sudah magang atau sudah pernah punya pengalaman kerja, dan juga sertifikasi yang tadi ya kakak sampaikan. Terakhir, tips dan action plan.
Peluang di perbankan itu apa aja sih teman-teman? Peluang di perbankan itu menyediakan banyak peluang bagi lulusan baru. Tidak melulu tentang keuangan. Bisa juga teknik, bisa juga marketing, bisa juga macam-macam, banyak komunikasi. Bisa juga hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan perbankan, tapi perbankan juga. Contohnya IT, banyak. Jadi jangan takut untuk apply. Kedua, memahami industri. Pemahaman mendalam tentang industri perbankan sangat penting bagi lulusan untuk menavigasi jalur karir sampai dengan sukses. Lalu persiapan efektif. Ingat, jangan terlalu muluk-muluk. Yang penting tepat, tepat sasaran. Lalu mendemonstrasikan keterampilan. Teman-teman yang mungkin sudah memiliki pengalaman atau keterampilan yang memang mumpuni bisa juga didemonstrasikan. Dan tips untuk seorang bisnis analis kayak kakak adalah mengerti tentang EFEE for process improvement. Apa aja sih itu? Envision, formulate solution, execution, dan evaluated atau evaluation. Dari 4 hal ini, teman-teman bisa menjadi business analyst yang memang mumpuni. Apa? Karena ini adalah proses awal ketika kita mau improvement. Improvisasi suatu proses di perbankan itu cukup mudah apabila kita menguasainya. Jadi, mendapatkan posisi manajemen trainee mungkin terdengar menakutkan, tapi jika teman-teman menjabarkannya langkah demi langkah, hal itu mungkin akan terjadi. Jadi, kamu tidak perlu menjadi pintar di satu titik atau satu ruangan. Kamu cuma perlu jadi orang yang paling siap dan mau terus untuk berkembang. Dan ingat, Let's Study selalu siap nemenin kamu dari tes pertama, interview terakhir, sampai kamu akhirnya duduk di ruang meeting sebagai future leader. Jadi catat nih yang penting, tonton ulang videonya kalau perlu. Dan jangan berhenti untuk bermimpi. See you di video berikutnya. Terima kasih.